Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kaffa billahi syahida amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat. Alhamdulillah bisa berkumpul. Insyaallah semua di sini menjadi ahli surga. Amin. Amin. Salawat beriring salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pakai tema nggak? Temanya tuh baca tema. Temanya. Gimana? Iya Ustaz. Temanya. Kesini lagi nanya. Temanya Ustaz. Temanya sekarang di spektakuler agar selalu ditolong Allah. Iya. Mungkin kita mulai khutbah dari Ustadz Eri. Temanya tadi udah Apa? di spektakuler. Ya, agar selalu ditolong Allah. Agar selalu ditolong Allah. Pak Ustadz. Jazakallah husni mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah siang ini atas taufik dan inayah Allah kita bisa kembali bersilaturahim. Mudah-mudahan ketulusan kita bersimpuh di ruangan ini Allah catat sebagai sedekatun jariyah yang insya Allah akan memperberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Apa kabar antum semuanya? Alhamdulillah. Apa kabar iman antum siang ini? Masih insya Allah terusnya. Baik. Ini mikrofon menurut antum stabil nggak suara di situ? Stabil. Lanjut ya. Lanjut. Baik. Siang ini sengaja kita akan berbicara tentang di spektakuler agar senantiasa ditolong Allah Subhanahu wa taala. Mengingat ya di tengah kepiawaian kita mengolah kata, menganalisa peristiwa, ada ungkapan yang cukup bagus sebenarnya yang mungkin sebagian kita sudah pernah mendengarnya. Bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan turun pada seseorang jika seseorang itu telah bekerja sampai pada ambang batas maksimal. Jika orang itu sudah mengiringi pekerjaannya dengan doa sampai di ambang batas kebosanan. Bahkan jika seseorang itu sudah sampai nyaris tidak lagi memiliki harapan akan terkabulnya doa, terwujudnya amal menjadi nyata. Itu biasanya pertolongan Allah akan turun. Nah, jika kita setuju dengan ungkapan ini, pertanyaannya adalah, maka pertolongan Allah itu sesungguhnya sesuatu yang bersifat bagaimana? Ada yang punya jawaban? Bersifat? Pasti, Ustaz. Pasti. Apalagi? Dekat. Apalagi? Selesai usaha. Sesuai usaha. Selesai apa sesuai? Sesuai usaha. Sudah itu aja? Masa cuma 3? Dari kaum Hawa? Anda punya hak untuk bersuara. Silahkan Mbak. Ya, dari ungkapan di atas, pertolongan Allah sesuatu yang bersifat pasti, dekat, sesuai usaha, apapun sebutannya, yang jelas satu kata yang bisa menggambarkan pertolongan Allah itu bersifat spektakuler, ajaib, dan luar biasa. Meskipun setiap orang tadi punya pengalaman yang berbeda, tapi hanya satu kata yang bisa menggambarkannya. Oleh karena itu, kita memang harus paham bahwa karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sifatnya spektakuler, ia tidak akan diturunkan kecuali pada pribadi-pribadi spektakuler.
yakni mereka yang mau menciptakan kondisi-kondisi yang ajaib dan luar biasa sepanjang kehidupan mereka. Saya ulang lagi, mereka yang mau menciptakan kondisi ajaib, kondisi luar biasa, kondisi spektakuler sepanjang kehidupan mereka, tidak by event. Setiap kondisi kita ciptakan menjadi sesuatu yang spektakuler di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian motivator hari ini menyebutkan bahwa pertolongan Tuhan turun di saat kondisi kritis, maka ciptakanlah kekritisan dalam kehidupan. Nah, menurut logika saya, kalau dilarikan kepada Quran dan hadis, kayaknya ngeledek Allah tuh. Ya, pura-pura kritis, begitu kan? Mengkritis-kritiskan diri. Ya, sementara saya rujukan di hadis dan ayatnya belum ketemu. Ya, mungkin karena kedangkalan saya dalam hal ini. Saya lebih suka menyebut bahwa pertolongan Allah turun dalam kondisi yang spektakuler. Kondisi yang memang luar biasa. Kenapa bisa begitu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita juga memang sebenarnya dengan bekalan potensi yang spektakuler. Saya ingin mengulang ungkapan Ustadz Yusuf Kordowi tentang 3 kekuatan potensial dalam diri kita manusia. Ada kekuatan qalbu, ada kekuatan akal, dan ada kekuatan jasad. Siapa di antara antum yang bisa menyebutkan isi 3 kekuatan ini? Door prize-nya 100.000 rupiah. Lumayan kan? Baca dulu. Ya udah, silakan baca. Baca kemarin kan, bukan sekarang? Ya, baca kemarin. Ada 3 kekuatan spektakuler yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan sudah saya bocorkan kan? 3 potensi spektakuler itu ada pada kolbu, akal, dan jasad. Isinya apa saja itu? Lepas? Pertanyaan selanjutnya adalah, pada masing-masing 3 potensi ini ternyata ada virus juga yang Allah sertakan. Untuk semakin membuktikan bahwa betapapun hebatnya kita, spektakulernya kita, kespektakuleran kita adalah spektakuler yang memiliki kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutkan 3 virusnya dan hadiahnya 300.000 rupiah. Tambahan tuh, pertanyaan selanjutnya. Spektakuler kan? Oh, next penjelasan apa next pertanyaan nih? Pertanyaannya sudah habis. Lepas? Pasrah amat ya. Ini mah gak bikin pinter narasumber ini mah. Kata narasumbernya, Idosat mah tidur aja, materinya ntar nemu di jalan. Gak usah disiapin, jamannya gitu-gitu aja ntar gitu. Baik, 3 potensi ini Ustaz Yusuf Kordowi menyebutkan. Dengan kolbu, manusia memiliki kekuatan untuk ma'rifatullah, mengenal Allah sebagai Rabb-nya. Itu kekuatan kolbu. Makanya orang bilang, tanya pada lubuk hati nuranimu yang paling dalam, siapakah Tuhanmu? Maka orang kafir pun mengatakan, Allah Rabbul Alamin. Buktinya apa? Firaun dalam kondisi yang kritis, nah itu beneran kritis tuh. Potensi spektakulernya muncul. Dia baru sadar begitu melihat tsunami datang mendekati dirinya, bener ada yang lebih besar dari saya. Ini makhluk sama kayak saya, tapi dia lebih besar. Di balik ini ada yang lebih besar. Maka terbetik dalam nurani Firaun, Allah Rabbul Jalil. Langsung menginstruksikan kefikirannya untuk mengatakan amantu billah. Namun, ibarat pepatah mengatakan, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Saat lidahnya belum lagi sempurna mengatakan amantu billah, baru terbuka bibirnya Jibril datang mengambil lumpur dasar lautan, kemudian dimasukkan ke mulut Fir'aun, guprak, sehingga dia mati mangap. Udah bagus niatnya, amantu billah, tapi tetap dalam kondisi itu mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kekuatan qalbu nih, sebenarnya dia memiliki potensi yang besar untuk ma'rifatullah. Kekuatan akal, dia memiliki kemampuan untuk memahami, dalam bahasa ilmiahnya menelaah, menganalisa alam syahadah. Apa itu alam syahadah?
Hah? Alam yang tersurat. Alam yang tersurat, boleh. Bisa lebih jelas lagi untuk kalangan awam seperti saya? Alam syahada itu apa artinya? Ya alam semesta, bener alam semesta. Iya, syahada semesta, bener. Bisa lebih definitif lagi? Alamnya Allah. Alamnya Allah, alam bendawi, alam nyata, alam dohiri, syahada, nyatakan, syahadatain, pernyataan, alam nyata. Alam nyata, benda-benda nyata ini ternyata dengan pemahaman akal yang baik bisa di breakdown, manusia menganalisa. Maka lahirlah berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Dan yang paling mutaakhir, benda-benda dianalisa ternyata benda nyata ini tersusun dari ion-ion. Ion-ion kalau dirontokkan pada tingkat energi yang paling sederhana namanya atom. Ternyata dalam dasawarsa terakhir sekarang ini, di bawah atom masih ada lagi energi yang menyusun. Energi itu disebut sebagai energi kuanta atau kuantum energi. Apa itu kuantum energi? Dasar penyusunan atom. Iya, dasar penyusunan atom, betul. Sifatnya bagaimana? Nah, ayo. Ayo. Sifat energi bagaimana? Energi yang ini jadi bagaimana? Kuantum atau energi kuanta ini sifatnya bagaimana dia? Pindah-pindah boleh deh. Dia bersifat kekal dan dia bergerak, bergetar, namanya vibrasi energi. Jadi benda-benda ini dengan akal manusia bisa menganalisa, wah ternyata penyusun sederhananya yang paling rendah untuk sekarang ya, di era kehidupan kita sekarang, jadi nggak tahu nanti 20-30 tahun yang akan datang. Sudah ditemukan namanya vibrasi energi, energi kuanta, energi yang paling dasar penyusun benda-benda. Itu kekuatan akal. Dan Allah juga memberikan kekuatan fisik. Saya belum menemukan dalil ilmiahnya kekuatan kulit ya, kekenyalan kulit itu seperti apa. Tapi yang pernah saya dapatkan adalah rambut kita jika dipanjangkan sampai pada ukuran sentimeter tertentu, dikumpulkan menjadi satu, ya digulung untuk mengikat gerbong kereta yang beratnya sampai 5 ton, itu ternyata rambut kita mampu menderek gerbong kereta yang beratnya 5 ton bergerak sampai beberapa meter. Dan tak satu lembar pun yang terputus. Sehingga ada kalimat bombastis yang mengatakan dengan kekuatan fisik yang dimiliki oleh manusia, bahkan manusia pun mampu memindahkan gunung dan mampu memindahkan awan. Yakin apa percaya? Saya yakin. Apa buktinya? Waktu kisah Nabi Sulaiman, seorang yang bisa memindahkan kerajaan Bilqis. Singgasana Ratu Bilqis. Dia menggunakan kekuatan fisiknya. Kekuatan jin. Salah juga ente. Dia menggunakan kekuatan fisik dan psikisnya. Dia mengalirkan energi psikologi. Dia memancarkan sinar X dari jarak yang sangat jauh. Jadi itu dirotokkan. Kalau itu iya. Tapi yang nyata hari ini, kira-kira apa? Dengan kekuatan fisiknya manusia bisa memindahkan gunung. Itu cerita di mana? Ya, Linbat cerita di mana? Cerita di RCTI. Yang nyata hari ini adalah ya, gunung di Irian Jaya, itu gunung Mas yang tadinya menjulang tinggi ke angkasa, itu dipindahkan ke Amerika. Iya kan? Itu kekuatan fisik itu. Wah, kalau fisiknya nggak kuat nggak bisa itu. Kerjanya siang malam. Kekuatan fisik manusia sampai bisa memindahkan gunung. Namun kata Allah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah itu esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Bagaimanapun spektakulernya potensi yang Allah berikan kepada kita pada 3 komponen tersebut di atas tadi, kita tetap butuh pertolongan Allah. Karena realitasnya kita ini juga memiliki kelemahan. Bukan berarti produk ciptaan Allah ini lemah, tidak. Allah memang menyertakan virusnya supaya manusia tetap berkiblat kepada Allahus Samad, Allah yang tempat bergantung itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka kolbu kita punya virus.
Kalau saya menyebutnya virusnya adalah waswas minasyaiton. Syaitan suka menanamkan waswas. Kalau kita ikhlas, kemudian dibikin bagaimana caranya, lisan kita ngomong, udah nggak apa-apa mbak, saya ikhlas. Beneran? Iya, saya sudah ikhlas. Lo ikhlas kok diomongin? Ya kan? Ikhlas tidak perlu diucapkan. Kata Imam Ghazali, kalau ikhlas diucapkan, maka orang itu harus mengikhlaskan keikhlasannya. Lawan dari ikhlas berarti apa? Lawan dari ikhlas musyrik jadinya, tanpa kita sadar, ria kan, pamer. Saya mah kerja di Indosat walaupun honorer saya ikhlas. Oh, di sini mah honorer yang bertahan lama cuma saya doang, udah 50 tahun saya di sini, nggak naik-naik gaji saya. Oh, saya mah paling hebat, bisa bertahan kan saya. Yang lain udah telap semua. Nah, orang yang udah 50 tahun kemudian merasa wah, tanpa sadar dia ngomong ikhlas-ikhlas, jangan-jangan dia nggak ikhlas. Terpaksa karena tempatnya nggak mau terima dia. Ini kan kekuatan hati nih. Virusnya was-was dari syaitan. Maka kata Allah, jika kamu tertimpa, ini antivirusnya nih, Allah ternyata juga memberikan kepada kita antivirusnya. Jika kamu tertimpa was-was dari syaitan, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka hendaknya kamu mohon pertolongan dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, jadi ada virusnya, ada antivirusnya. Semakin membuktikan bahwa kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang spektakuler itu. Akal ternyata juga ada virusnya. Di balik kemampuannya memahami, menganalisa alam syahadah, membreakdown menjadi disiplin-disiplin ilmu, ada spesialisasi tertentu yang bahkan bisa memecahkan rumus yang mungkin dulu masih rahasia, dulu masih buta, masih misteri, orang bisa menguak tabirnya. Tapi akal juga punya kelemahan. Ada virusnya. Virus akal adalah al-wahan. Apa itu al-wahan? Cinta dunia. Berarti antum nggak ada yang cinta dunia nih. Nggak perlu gaji, nggak perlu kendaraan, nggak perlu tempat tinggal. Kenapa antum mau kerja capek-capek? Ibadah. Lah ya, gak digaji, gak apa-apa. Ayo yang lengkap. Al-wahan adalah, nah begitu, satu kata atau satu kalimat majmuk. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Virus akal adalah al-wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia sekaligus takut mati. Itu namanya al-wahan. Bahasa menterengnya matre. Di sini, maka nanti akan membedakan antara orang-orang spektakuler yang dasarnya adalah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala di setiap amalnya dengan orang-orang matre. Orang matre begitu berambisi untuk meraih dunia dan kesuksesan. Iya betul. Semangatnya luar biasa, betul. Kerjanya keras, iya benar. Kerjanya tuntas, excellent. Kerjanya ikhlas, jangan-jangan baru di bibir. Kenapa? Kalau nggak digaji juga ngomel, ngomong sama yang lain. Saya kerja di situ 3 bulan nggak bayar. Kira-kira kalau udah ngomong gitu masih ikhlas nggak tuh? Atau dia ngomong, saya mah ikhlas pak, nggak dibayar nggak apa-apa. Ikhlas nggak tuh? Nah, maka ketika akal sudah terkontaminasi al-wahan, meskipun seseorang itu dia bekerja kelihatan tadi begitu luar biasa, berambisi meraih, tapi bisa jadi dalam pekerjaannya itu dia dibayang-bayangi oleh 3 hal. 3 hal itu adalah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Makanya dia fight betul. Keras kerjanya, bertahannya juga mati-matian kalau udah dapat. Kenapa? Pertama, kenapa dia mau kerja keras? Kenapa dia mau disiplin? Kenapa dia mau begitu mati-matian berkorban? Dia takut kalau pendapatannya, uangnya, rezekinya tidak turun tepat waktu sesuai dengan harapannya. Oh, makanya dia berusaha tuh. Yang kedua, dia cemas. Kalau rezekinya turun
tapi jumlahnya kurang atau tidak nutup untuk operasional harian. Belum lagi kalau yang tukang utang sama koperasi, makin cemas lagi tuh. Ya, nutup enggak ya. Yang ketiga, khawatir. Jangan-jangan habis gajian nanti debt collector nagih. Kalaupun bukan debt collector nagih, jangan-jangan teman saya datang bilang, dengar-dengar habis gajian, pinjem dong. Ya dia takut uangnya dipinjem, makanya habis gajian langsung masukin ke bank, jegrek. Kenapa buru-buru disimpan? Nanti kalau ada yang mau pinjem, saya bilang nggak ada uangnya. Kan nggak bohong, nggak dosa jadinya saya. Itu orang haluan. Bisa jadi gitu ya. Nanti kita rasakan saja apakah kita dalam posisi itu ataukah tidak. Dan tahukah kita perang panjang kehidupan anak manusia dari zaman Adam alaihissalam sudah turun di dunia. Mulai dari anak-anaknya sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat. Sesungguhnya peperangan itu adalah peperangan antara pribadi spektakuler dengan pribadi matre. Contoh, Habil dan Qabil bertikai. Akhirnya terbunuhlah salah satu dari mereka. Yang membunuh itu Ha apa Ko? Yang membunuh Qabil. Kenapa Qabil membunuh? Apa pemicunya? Harta dan wanita. Harta dan wanita lebih kepada sisi matre apa non matre? Matre. Qabil cemburu dengan Iklimah, kembarannya yang akan dikawin oleh Habil. Habil kembaran sama Labuda. Labuda tampangnya gak ada nilainya di mata Qabil. 5 aja kagak sampai. Nah dia gak mau. Kalau saya dapat Labuda, waduh parah. Udah, mending Habil saya habisin. Itu udah matre tuh. Jadi zaman dulu kala sudah ada ya kaum matre tuh. Hati-hati, itu penyakit akal. Kita suka terjebak atau na'udzubillah min dzalik, jangan-jangan dengan sadar kita sering menjebakkan diri pada unsur materialisme. Nah, nanti buat koreksi kita bersama ya, masing-masing antum, masing-masing saya. Nah, ternyata Allah pun kemudian menurunkan antivirusnya. Apa itu antivirusnya? Antivirusnya adalah Rasul dan Al-Quran dengan sunnah Rasulnya. Kata Allah, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Dan kami bangkitkan seorang rasul di tengah umat yang ummi di antara mereka untuk membacakan ayat-ayat Allah guna mensucikan jiwa-jiwa mereka dan menanamkan pengetahuan berdasarkan Alkitab, Al-Quran dan sunnah hikmah-hikmah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu antivirusnya. Jadi peperangan panjang kaum materialisme dengan kaum spektakuler, Allah sudah memberikan antivirus berupa bangkitnya Nabi dan Rasul, dalam hal ini Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu dengan Al-Quran. Nah, baru yang ketiga, potensi besar yang ada dalam diri kita secara physically, jasadiah, ternyata juga ada virusnya. Meskipun rambut kita kuat, meskipun kulit kita kuat, meskipun kerangka tulang kita kuat, tapi tetap ada virusnya. Kira-kira apa nama virus fisik kita? Umur. Boleh kita terima dulu. Apalagi? Usia. Boleh. Kita punya kelemahan nih, sakit. Iya. Maka saya ingin bertanya, umur, sakit, usia, ada wujudnya apa nggak ada? Biologis apa psikis? Biologis, ada wujudnya umur. Umur gitu, ada nih, ini umur nih gitu ada. Nah, makanya ulang lagi. Ternyata jasad kita yang spektakuler ini ada virusnya, ada kelemahannya. Apa virus fisik kita? Namanya. Kalau ditanya jadi susah, tapi kalau nggak ditanya pandai kita menyebutkannya. Iya, sakit, bener. Sakit itu sebab apa akibat? Akibat. Jadi sebabnya apa nih?
Iya virus. Nama virusnya apa kan? Ulang lagi ya. Virus qalbu adalah was-was dari setan, ya kan? Antivirusnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Virus akal kalau saya menyebutnya al-wahn, matre. Antivirusnya adalah Al-Qur'an dan hadis, sunnah-sunnah Rasul. Itu udah ada kan? Nah sekarang badan kita juga bukan kebal 100%, ada virusnya. Nanti Allah juga kasih antivirusnya. Nah, yang saya tanyakan, jadi virus tubuh secara fisik ini apa namanya? Perubahan ya. Perubahan apa? Cacat fisik. Cacat fisik. Oh, itu virus tuh. Ada orang yang, maaf ya, tunarungu orangnya cantik banget. Sekarang pada dia ngajar di SLB. Dia ngajar dengan suara yang cukup fasih. Dia mendirikan yayasan namanya Grup Tunarungu. Dia bekerja di sebuah perusahaan ya, kelas internasional. Dan volunteeringnya itu sekarang udah berbanding dengan profesinya. Karena dia mendapat dukungan perusahaan, dukungan yang lain-lain. Tidak jadi masalah. Ayo apa? 5.000 deh, 5.000 door prize ya. Kenapa ya? Emang 5.000 ada harganya ya. Habis ada yang bakso buat pulang dari depan Nono Ato. Diwakilkan. Oh, diwakilkan. Diwakilkan moderator saya. Honor saya ditambahin katanya. Ini direkam loh, direkam. Ustadz udah berubah orientasi ya. Semuanya dinilai dengan uang. Maksudnya sih memotivasi antum. Coba apa gitu. Kita kan sering ya. Keterbatasan ya. Keterbatasan apa, akhi? Ya, keterbatasan yang ada di diri kita. Oke, maksudnya ada batas maksimal tadi ya. Itu udah kalimat di awal Memang pada akhirnya kan kita bekerja sampai pada batas maksimal. Berdoa sampai pada batas kebosanan, ya kan? Bahkan sampai harapan pun titik nadir sudah nyaris tidak ada harapan. Itu biasanya pertolongan Allah turun. Itu kalimat pembuka tadi udah ada. Nah sekarang secara fisik kita ada yang mengancam sebenarnya, yang membuat kita tuh sebenarnya butuh pertolongan Allah, dan memang nyatanya Allah selalu nolongin kita. Nanti larinya kan ke situ soalnya kan. Padahal tubuh kita ini, jasad kita ini spektakuler. Contoh tadi, rambut doang yang saya contohkan kan. Rambut itu bisa kalau digulung bisa narik benda sampai 5 ton. Tidak ada yang putus 1 lembar pun. Itu berarti hebat. Tapi di balik kehebatan fisik juga ada kelemahan, ada virusnya. Lepas Waktu itu fisik apa non fisik? Fisik. Ada wujud waktu. Ayo. Ngantuk. Iya bener. Itu ngantuk sebab apa akibat? Akibat. Ini kan sebab. Sombong ya, Sombong lebih kepada psikis, baik kolbu maupun fikriyah tadi kan. Akal bisa menghantarkan sombong, tertanam di hati jadi togut, ya kan? Dia jadi ilah untuk dirinya sendiri. Na'udzubillah. Tertindas. Ayo, kaum Hawa punya hak berbicara. Diwakilkan moderator. Apa nih? Baik, lepas. Subhanallah. Takbir. Allahu Akbar. Virus itu kita sering menyebutnya sebagai kuman atau bakteri. Yang lain juga kan disebut virus tadi ada nyebutnya. Iya kan, ancaman, virus itu ancaman kan. Nah Allah kemudian memberikan antivirus, itu kan antibody gitu kan. Kan tadi udah dibilang kalau ada virusnya, Allah juga memberikan antivirus, ya kan, dengan ta'awud. Akal ada virusnya, matre, al-wahn, Allah memberikan antivirus, Al-Quran dan As-Sunnah. Ada peperangan panjang manusia sebenarnya cuma itu doang kan. Pribadi spektakuler dengan kaum matre itu udah pasti. Nah berikutnya fisik kita ini kuat, hebat. Orang bisa petentang-petenteng, tapi begitu pulang bersin, haji, besok roboh gubrak. Kenapa Pak, kok tiba-tiba begini? Iya kata dokter saya kena virus. Lah ya apa wujud virusnya? Ya kan? Kan ada 2, kalau nggak kuman, bakteri. Nanti antum boleh tanya ke dokter atau ahli medis ya. Ini sih baru bayangan saya. Kalau kuman itu, pertanyaan dulu deh.
kuman atau bakteri itu biologis apa psikis? Biologis kan, itu yakin dan tuh pernah lihat? Pernah. Gambar. Nah makanya saya pengen bilang, bayangan saya kalau kuman itu bener-bener makhluk dalam arti yang bergerak gitu ya, memang wujud sosok beneran, dalam arti makhluk yang wujud kayak kita lah gitu. Tapi kalau ya halus secara kasat mata. Kalau bakteri jangan-jangan dia ganggang gitu ya, kayak batu karang gitu kan, kelihatannya kecil tapi bergerak. Jadi tumbuhan gitu maksudnya. Jadi kalau ulang lagi, kalau kuman bayangan saya dia binatang begitu ya. Kalau bakteri bayangan saya nih itu tumbuhan, parasit. Nah, ternyata kan begitu. Makhluk itu kan mati di atas suhu tertentu. Kira-kira di suhu berapa derajat? 100. Dia gagal menembus pada suhu berapa derajat ketika tubuh kita punya suhu itu? Ulang lagi, lebih mudah lagi. Kalau begitu idealnya tubuh badan kita pertahankan pada berapa derajat kepanasannya supaya dia gagal menembusnya. 36 sampai 37,5 itu virus gagal menembus. Bagaimana supaya kita menciptakan suhu badan kita pada kondisi yang konstan seperti itu? Nah, di sini, ya deh nggak apa-apa. Apapun namanya, kemudian Allah sudah memberikan antivirusnya. Bentuknya apa? Allah menurunkan protein baik hewani maupun nabati. Tapi perintahnya adalah kullu mimma razaqnakum fil ardi halalan thayyiban. Makanlah oleh kamu dari apa yang kami karuniakan di muka bumi ini yang halal dan yang baik. Makanya back to nature sekarang kan menjadi tren lagi. Kenapa? Karena memang makanan dari alam itu yang steril. Pisang, siang malam kena debu knalpot bisa war, ya kan? Tapi begitu matang dipetik, dicuci kulitnya, dibuka, dalamnya kan steril, bisa dimakan, sehat. Itu bisa menjadi antivirus atau antibody. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini semakin membuktikan bahwa kita adalah wujud yang memiliki kebergantungan. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kita spektakuler. Maka ingat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dengan 3 potensi yang spektakuler, maka kita harus mampu meramunya dengan baik, merangkainya dengan baik, mengeksplorasi sampai kemudian mengeksploitasi. Ciptakan kondisi spektakuler supaya kita selalu ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang kehidupan. Ya, sengaja saya selalu begini dan saya ulang. Jangan sampai nanti kita menciptakan kondisi spektakuler by event. Ya, bukan hanya itu. Ramadan kemudian diintai, Lailatul Qadar diintai lagi, 10 hari terakhir. Kemudian apa doanya? Nikah tahun ini ya Allah. Jodoh yang sesuai, yang bisa bekerja sama, yang menerima. Kondisinya spektakuler saat itu kan? Ngemis-ngemis sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya beneran bulan Syawal kawin. Tapi 3 bulan lepas ijab kabul gelisah. Kok ternyata begitu ya? Kok begini ya? Kok seperti itu ya? Iya, terus aja banyak pertanyaan. Gelisah hatinya, tidak mampu menciptakan kondisi spektakuler berikutnya. Nah itu makanya sering saya bilang, apalagi kalau rumah tangga udah di atas 10 tahun, itu udah kayak orang kakek nenek kena rematik dah tuh. Ngeluhnya sepanjang jengkal perjalanan. Yang bininya dandanya udah gak rapi lah, kalau makan japret di bibir gak bisa ngelap sendiri lah, yang suaminya makin ganjen lah, macam-macam ada keluhannya dah tuh. Mestinya kan kita terus ciptakan kondisi yang spektakuler. Nah ini yang saya maksud, makanya saya bilang ciptakan kondisi spektakuler sepanjang jalan kehidupan, no by event. Jangan coba-coba menciptakannya by event, nanti kita selalu kufur jadinya. Nah, bagaimana caranya? Waktunya masih ada? Sampai jam berapa nih? Baiklah. Bagaimana caranya? Kita coba lihat caranya. Yang pertama, sampai 1:30 lah ya, kurang lebih ya. Ya.
Sedapatnya jam 4 dosa ente korupsi waktu ntar kerjaan. Yang pertama, ya kondisi spektakuler yang harus kita ciptakan adalah istiqomah dalam keimanan. Ya kalau bahasa bebasnya sih saya menyebutnya bersandar, selalu bersandar pada keimanan. Kenapa selalu bersandar pada keimanan? Karena bagi orang spektakuler, dia lebih mudah nyebutnya begitu. Bagi orang spektakuler, iman adalah merupakan kabel power yang menghubungkan dengan energi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi sumber atau gardu energi bagi kehidupannya. Maka pribadi spektakuler, ia menjadikan dirinya laksana elektrik atau benda-benda elektrik yang ia tidak bergerak atau diam kecuali sumbu kabel powernya terkoneksi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia beramal akan inline di atas jalan keimanan. Apapun bentuk amalannya, orientasinya adalah mardotilah. Sekali lagi, inilah kemudian yang membedakan antara pribadi spektakuler dengan pribadi materialistis. Pribadi spektakuler, cara berpikir, cara pandang, keputusan, bahkan sampai tindakannya bisa jadi tidak populer di tengah masyarakat yang materialistis. Dia dianggap menentang jarum jam sejarah, atau bahkan dia disebut sebagai orang-orang bodoh yang tidak selaras dengan, tidak up to date dengan perkembangan zamannya pada masa itu. Ingat bagaimana ungkapan para al-mala. Apa itu al-mala? Al-mala, baitul mal. Apa tuh? Hartawan. Hartawan. Kaum borjuis, orang-orang kaya yang matre itu akan memandang bahwa orang-orang yang mengkoneksikan dirinya dengan kabel power keimanan adalah orang-orang bodoh yang tidak mau mengikuti tren kehidupan pada masa itu. Sehingga omongan mereka, cemoohan mereka diabadikan tuh dalam surah Al-Baqarah di ayat belasan. Nanti dicari ya. Apakah aku suruh beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Begitu nyebutnya. Jadi kelompok orang-orang kaya itu memandang orang-orang beriman itu bodoh. Yang lebih parah lagi kelompok yang sok kaya. Sudahlah outsourcing, kerjanya honorer, baik kontraktor gitu. Tapi gayanya gaya orang kaya bener. Ngelihat temennya handphonenya gitu-gitu aja. Lu jadul bener sih. Terlalu alim. Pakai dong BB. Kan bisa jejaring sosial. Buka cakrawala berpikir. Ya saya sih bukan gak mau ganti gitu kan. Kalau pakai BB kan bulanannya udah patok segitu. Tahun kalau ini kan fleksibel. Kapan saya butuh saya nyalain nelpon dah. Kalau nggak butuh matiin. Wah fleksibel bener dah. Misalnya kan begitu. Jadi kalau orang-orang matre mereka menjadikan dunia sebagai tujuan amalan, orang spektakuler menjadikan dunia sebagai ladang amalan. Ini yang membedakan. Orang-orang matre bekerja bersusah payah dasarnya bisa jadi 3 tadi, ya, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Sementara orang spektakuler, mereka tidak pernah risau dengan itu semua. Karena orientasi mereka adalah mardotilah. Saya bekerja, kata Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Yang saya kejar adalah karunia Allah di negeri akhirat. Walatansa nasibaka minad dunya. Jangan abaikan bagianku di dunia. Untuk mendapatkan bagianku di dunia, ada MOU hablum minanna. Saya perhatikan betul MOU pekerjaan saya ini. Fa'ahsin kama ahsanallahu ilaik. Profesionalah kamu sebagaimana Allah profesional. Saya sudah profesional, tapi saya didolimi oleh orang. Gaji saya ditahan, kenaikan jabatan saya juga ditunda. Padahal semuanya sudah excellent. Saya mardotilah, dia gak risau. Persoalan kenaikan jabatan di tuh ganjal gitu ya. Kenaikan gaji itu nggak ada masalah, jalan aja terus. Makanya kan pesan terakhir ayat ini bagus sekali kan. Wala tabghi fasada fil ard, dan jangan kamu berpikir sedikit pun terlintas untuk melakukan keburukan. Kalau begini caranya mah harakiri aja deh. Itu nggak boleh tuh. Lah ya kan? Saya cuma outsourcing, honorer, saya serius juga upahnya segitu, saya nggak serius juga segitu. Yang bule-bule baru datang di sana mah cleaning service mereka babu-babu, di sini jadi bos saya, kerja pinteran saya, dia aja sering nanya sama saya, di sini supervisor gaji gedean dia. Bisa jadi kan ada orang begitu kan? Benar apa salah?
Oh salah. Berarti nggak terjadi di sini. Alhamdulillah. Nah bisa jadi lah. Di sini nggak ada bulenya. Oh di sini nggak ada bulenya. Alhamdulillah dong ya. Pantesan gak ada pagar yang menyusahkan. Risau saya galau kalau ke pusat. Banyak banget pagarnya ya hidup. Nah paling kan kita kan profesional kan. Oh begitu ngeliat, wah Indosat Pusat sekarang di pagar, agak jiper juga, salah gue apa gitu kan. Tapi saya kan profesional, kenapa saya takut dituduh teroris? Karena biasanya kalau gitu-gitu kan identitiknya itu ya. Kesannya semua yang datang tuh dituduh teroris itu. Ustadz kalau mau ceramah di gitu itu kayak ngebayang ya, jangan-jangan sih tuduh teroris kan begitu. Tapi kan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Saya masuk ke wilayah ini niatnya menyampaikan seruan Allah. Yang saya cari adalah mardotillah. Udah jalan aja. Persoalan kemudian nanti melewati alat sensor suruh angkat tangan itu udah biasa kan. Bunyi alarmnya klik 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 klik. Maaf Pak, angkat tangan Pak. Oh itu mata ngelirik semua tuh gimana tuh. Makanya hidup itu sandarnya keimanan. Orang spektakuler selalu mengakses pada nilai keimanan sehingga pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa datang menyertainya. Contoh, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam selalu bersandar pada keimanan. Dari kecil sama bapaknya suruh jual patung. Dari rumah dibawa patungnya. Tapi nanti sampai di pasar diludahin. Cuak, cuak, cuak. Itu sampai berkilau ludahnya. Baru beliau angkat. Jangan beli patung ini. Ludah saya bau bacin. Wah, orang gak mau beli. Pedagang mau biasanya ngalamin barangnya. Ini ngejelekin barangnya. Gak laku pulang. Akhirnya kan diusir sama bapaknya. Apa ada dalam sejarahnya, maaf, Nabi Ibrahim keleleran, kemudian jadi pengamen di jalanan? Ada? Tercatat dalam sejarah nggak? Nabi Ibrahim jadi pengamen, begitu ada? Ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Belum profesional. Beliau mengakseskan pada nilai keimanan. Begitu dewasa, keberaniannya makin jadi. Patung-patung yang disembah raja dan rakyat, kepalanya dipenggal. Tinggalin satu patung, kalungin palu di situ, kampaknya. Begitu dipanggil, dengar-dengar di sini yang paling vokal cuman kamu nih. Ini kerjaan siapa nih? Ayo ngaku. Lah Tuhan, sebelum saya ngaku atau tidak ngaku, saya ingin tanya, yang tuan-tuan sembah ini apa? Ini Tuhan-Tuhan kami. Tuhan kami kepalanya dipenggal sama orang, kurang ajar kan orang itu berani menggal kepala Tuhan. Kata Nabi Ibrahim, kalau memang benar Tuhan, tanya nama Tuhan yang paling besar. Apa jawab dia? Siapa yang lakuin? Rajanya baru bilang, kamu gila Pak, itu patung masa ditanyain. Gimana dia mau jawab? Lah Tuhan gak bisa jawab kenapa Tuhan sembah sebagai Tuhan. Malu kan rajanya. Kasus yang kedua, mana Tuhan kamu? Kata raja, Tuhan saya Allah Rabbul Alamin. Dia maha gaib. Rabbuna wa Rabbukum. Terus buktinya apa kalau Tuhan kamu Allah itu ada? Buktinya Allah bisa menghidupkan dan juga bisa mematikan. Rajanya ketawa ngakak. Wah, 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 wah. Menghidupkan, kecil. Mematikan, kedipan mata. Bener Tuhan, bener. Tuhan bisa melakukannya, bisa. Nih mumpung di hadapan halayak ramai. Saya ingin buktikan. Kamu pengen tahu? Kalau saya pun bisa jadi Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Kata Ibrahim, tafadhol, tunjukkan kepada kami. Raja panggil Algojo. Algojo, kemari. Ambil 2 narapidana. Pungut yang gemuk sama yang kurus. Udah begitu pungut datang. Ibrahim, kamu pengen yang mana dulu? Ya terserah Tuhan. Tuhan kan Tuhan. Silakan tentukan ketentuan Anda. Baik, saya akan bikin mati seperti Tuhan Allah kata kamu bisa bikin mati. Oh iya silahkan. Algojo, si gemuk penggal kepalanya. Di depan orang banyak yang gemuk dipenggal kepalanya. Gubrah. Mati. Saat sedang sekarat, raja ketawa, lihat. Aku bisa bikin mati kan? Ayo Tuhan Allah tuh gimana? Ibrahim diam saja. Dan kamu yang kurus, sekarang kamu bebas merdeka. Wah, yang kurus lagi terbirit-birit campur bahagia karena takut. Wah, senang dia. Kata raja, tuh lihat kan, aku bisa menghidupkan. Sama kan sama Tuhan Allah kamu itu? Ibrahim terdiam. Lantas Ibrahim berkata, benar Tuhan, Anda hebat. Anda bisa mematikan, Anda juga bisa menghidupkan. Persis kayak Allah. Beti lah. Ya beda tipis kan? Tapi Tuhan, satu hal lagi. Tuhan Allah bisa menghidupkan, bisa menerbitkan matahari dari arah timur
dan kemudian terbenam di arah barat. Jika betul engkau Tuhan memiliki kekuatan sama dengan kekuatan Tuhan Allah kami, tolong ubah posisinya. Terbitkan matahari dari arah barat dan tenggelamkan di arah timur. Udah tuh. Logika raja udah mentok, udah nggak ketemu lagi, akalnya udah gak bisa menganalisa. Akhirnya hilang akal. Pantes yang bikinnya mah bakar aja dah, hidup-hidup. Dibakar Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim bersandar pada keimanan. Bypass hukum alam Allah lakukan. Allah berfirman kepada api, ya nar, kunti bardan wa salamatan ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat buat Ibrahim. Di saat api di dunia yang lain bisa membakar beneran, tapi khusus untuk Nabi Ibrahim, meskipun bisa jadi kalaulah mungkin saat itu pakai kayu gitu ya, kayunya juga gosong jadi arang, tapi Ibrahim tetap segar bugar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat pertolongan dari Allah. Kondisinya spektakuler. Kenapa? Kekuatan imannya istiqomah. Dan yang namanya keistiqomahan iman itu teruji justru di saat intimidasi, penderitaan, kesulitan menyertai orang itu. Kalau hidup kita normal-normal saja, sandang, pangan, papan, cukup, perjalanan lancar, kira-kira teruji keimanan kita begitu? Tapi kalau kondisi aman, lancar, itu yang kita sukai, apa itu yang kita benci? Yang kita sukai kan? Tapi maksud sedikit ngeluh, sulit sedikit ngeluh. Nah di situ justru letak kunci spektakuler kita betul-betul terjadi atau tidak dalam kondisi yang demikian. Di saat sebagian orang gampang mengeluh, menapaki jalan kehidupan. Pribadi spektakuler justru menghadapi kesulitan sebagai peluang untuk membuktikan bahwa keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu besar dan luar biasa. Makanya Nabi menyebutkan ajab li amril mukmin, ajaib urusan orang mukmin, gitu kan? Spektakuler orang mukmin itu apa? Idza asabatu sara'u syakara, jika mendapatkan kenikmatan bersyukur, kana khairul lahu, itu baik baginya. Idza asabatu dara'u sabara, kana khairul lahu, jika ia mendapatkan kesulitan, musibah, bersabar, itu baik baginya. Laisa dzalika ghairul mukmin, tidak ada yang bisa demikian kecuali mukmin. Jadi parameternya, batasannya itu pada kata syukur dan sabar. Itu pribadi ajaib, pribadi spektakuler yang mampu menciptakan kondisi spektakuler. Jadi kemudahan, kenikmatan justru menjadi sarana dia untuk bisa mengupgrade amalnya lebih tinggi lagi. Sementara kondisi sulitnya justru untuk mengupgrade bukti keistiqomahan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan hal yang mudah. Contoh satu lagi, Rasulullah bercerita, ada seorang wanita yang dia gemar mendawamkan kalimat basmalah. Sementara suaminya, kalau bahasa kita hari ini rada kejawen, agak kurang suka dengan basmalah yang sering diucapkan istrinya. Jadi setiap mengawali perbuatan baik, bismillah. Setiap mau ngangkat sesuatu, bismillah. Suaminya sampai ngomong, Bu, saya juga mukmin kayak ibu, tapi nggak terlalu sering bismillah aja kali. Ya dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah. Agak nggak enak didengarnya, kata si suami. Si istri tetap mendawamkan bismillah. Suatu saat suaminya ingin menguji kekuatan kalimat bismillah. Kalau benar bismillahnya dasarnya keimanan, pasti terbukti kekuatannya. Saya pengen tahu nih istri saya. Suaminya kemudian membawa segentong perhiasan. Bu, tolong disimpan di tempat rahasia yang hanya kita berdua yang tahu ya. Ibu bisa? Istrinya menjawab, bismillah, saya bisa. Jadi angkat. Mau gali tanahnya, bismillah. Meletakkan gentongnya, bismillah. Menguruk dengan tanah, bismillah. Kata suaminya, bismillah lagi, bismillah lagi. Sampai suatu malam, ketika sang istri sedang tidak ada, ditukar gentongnya. Gentongnya ditukar dengan gentong yang berisi pecahan benda-benda tajam. Yang berisi perhiasan diambil, yang berisi benda tajam ditaruh. Ketika sudah sekian lama kira-kira udah hampir lupa, suaminya bilang, masih ingat Bu, gentong kita di mana? Bismillah, insya Allah saya masih ingat ayah.
Bismillah lagi, luar biasa nih bini nih. Enak ya punya bini bismillah. Ambil bu bawa sini. Singkat cerita diambillah sama sang istri. Begitu di hadapan sang suami mau membuka tutupnya, istri pun tetap membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka begitu isi gentong terbuka, sang suami kaget bukan alang kepala. Dia sangat tidak menyangka kalau ternyata isi yang tadinya remukan benda-benda tajam itu adalah perhiasan yang sudah dia ambil malam itu. Kekuatan Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya caranya sendiri untuk memberikan pertolongan kepada hamba yang mau selalu bersandar pada keimanan. Ya, sekali lagi, di saat orang lain mengatakan, ya iman itu kan nanti, iman itu kan dulu. Bagi orang yang spektakuler, iman adalah dulu, sekarang, dan yang akan datang. Iman adalah kabel power yang mengkoneksikan perilakunya terhadap nilai-nilai kebaikan untuk mengundang gardu energi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Allahu a'lam bishawab. Satu poin aja dulu. Masih ada beberapa poin lagi, tapi waktunya sudah 12:30 di jam saya. Saya kembalikan kepada Ustadz Husni Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk bertanya jawab. Habis. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdik. Usikum wa nafsi iya ya ditaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah ya akhi.